Kita akan melanjutkan kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ayat apa? 61. Ya. Lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh min baqliha wa kithaiha وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Wa idh qultum, dan ingatlah kalian semua. Wa tetap ini waw ataf melanjutkan dari ayat sebelumnya. Wa idh qultum, dan ingatlah kalian semua. Dan ingatlah apa yang ingatlah perkataan kalian semua. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin, lan nasbirah, kami tidak bisa sabar. Lan nasbirah, kami tidak bisa sabar. Ala ta'amin, tidak bisa sabar atas apa? Ala ta'amin, hanya dengan satu makanan. Ai naw'in minhu wahidin, yaitu satu macam dari ta'am itu. Naw'in minhu, satu macam, minhu dari ta'am, wahidin yang satu. Apa makanan yang diberikan Allah kepada kaumnya Nabi Musa? Wa huwal manna was salwa, yaitu berupa manna dan salwa. Manna apa? Daging dan madu putih. Manna was salwa. Jadi mereka telah diberikan oleh Allah. Ketika berada di T, mereka diberikan oleh Allah kenikmatan berupa makanan-makanan yang terbuat dari daging burung dan juga terbuat daripada madu putih yang lezat sekali. Mereka minta makanan dikasih ketika di T itu. Dan di ayat yang kemarin juga mereka minta minuman, mereka dikasih oleh Allah. Tapi ketika dikasih, ternyata mereka mengatakan, wahai Musa, kami ini tidak sabar kalau hanya dengan satu makanan ini. Maksudnya satu makanan ini, kalau makanannya banyak, cuma makanan yang diberikan Allah itu saja. Di dalam tafsir yang lain itu dikatakan, mereka itu ingat terhadap makanan yang mereka rasakan ketika waktu berada di Mesir. Mungkin mereka waktu di Mesir sebelum dikejar oleh Firaun dan pengikut-pengikutnya mungkin enak-enak, sehingga mereka minta selain itu. Padahal mereka ini diberikan daging, diberikan minumannya, diberikan madu. Tapi mereka mengatakan, saya tidak sabar hanya dengan makanan ini. Kemudian apa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana syai'a. Fad'u, maka memohonlah lana kepada kami. Fad'u, maka memohonlah
engkau Musa, lana untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu. Apa yang diminta keluarkan? Yukhrij lana, untuk mengeluarkan, agar mengeluarkan lana kepada kami atau untuk kami syai'an, akan sesuatu. Yukhrij lana, agar fad'u untuk memohon engkau Musa lana untuk Tuhan, untuk kami, la rabbaka kepada Tuhanmu, yukhrij lana, yukhrij agar mengeluarkan Tuhan ini, rabbaka ini, lana untuk kami syai'an akan sesuatu, mimma dari sesuatu, tumbitul ardu yang ditumbuhkan, al ardu apa bumi, min baqliha, min ini lil bayan, lafaz min ini untuk memperjelas, min baqliha dari sayurannya. Jadi ketika Nabi Musa, ketika mereka diberikan mannah wassalwa, daging dan susu, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan sabar hanya dengan makanan-makanan macam ini saja. Jadi tolong mintalah kepada Allah, kepada Tuhanmu, agar memberikan kepada kami sesuatu yang ditumbuhkan dari bumi. Apa itu? Mim baqliha, dari sayuran-sayurannya. Wa kithaiha, dan sejenis ketimun. Bukan ketimun yang seperti di sini ya, itu ketimun Jepang. Ada yang tahu ketimun kayak ketimun Jepang? Timun labu. Terus wafumiha ini ada yang beberapa makna. Kalau yang di sini adalah hintot ya maknanya, gandum kalau di sini. Tapi ada yang memaknai ini sum. Sum itu adalah bawang putih. Ada ulama tafsir yang memaknainya ini adalah sum. Asalnya fa ini adalah sa, kemudian diganti menjadi fa, fumiha. Jadi ada yang memaknai bawang putih. Jadi mereka minta sayur-sayuran, minta sejenis ketimun, terus meminta bawang putih atau gandum. Wa adasiha wa basaliha wa adasiha, dan sejenis kacang-kacang. Tapi bukan kacang tanah yang ini, kacang apa yang? Iya, kacang kadas. Jadi, tapi bukan kacang yang seperti kita, bukan itu. Ada memang khusus kacang-kacang spesial yang dia minta. Kacang surga. Kacang mete. Wabah sualiha, dan bawang merah. Mereka itu mintanya yang aneh-aneh. Udah diberikan daging, udah diberikan diberikan daging, sudah diberikan madu. Kemudian yang diminta lagi adalah bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran. Dan mereka itu tidak mau bekerja, karena memang mereka itu terbiasa mendapatkan mukjizat-mukjizat, dan mereka itu selalu tampak di depannya mukjizat itu. Kalau mereka nggak minta, nggak keluar sayuran berarti. Tapi sayur. Jadi kamera sayur. Katanya dia dulu. Jadi mereka memiliki keberkahan juga. Tapi di sini ada beberapa tafsir ini. Sebenarnya Musa tidak berdoa. Musa itu tidak mendengarkan keinginan mereka. Tapi di dalam tafsir ini qala lahum Musa, qala
Dan berkata lahum kepada mereka Bani Israel, Musa, siapa Musa? Musa ini berkata kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti alladhi, sesuatu, huwa adna ay akhussu, huwa adapun sesuatu tersebut, adna lebih rendah, akhussu lebih rendah. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang lebih rendah? Billadzi huwa khair, billadzi sebagai pengganti, huwa adapun alladzi ini khairun yang lebih baik. Apakah engkau ingin mengganti dengan yang lebih rendah terhadap sesuatu yang sudah Allah berikan yang lebih baik? Allah sudah berikan daging, Allah sudah berikan susu, tapi engkau minta bawang merah. Tapi lagi mahal ya bawang merah. Engkau minta susu, engkau minta bawang putih, engkau minta sayur-sayuran, padahal Allah sudah memberikan daging. Apakah engkau mau mengganti itu? Nah, asyrafun yang lebih mulia, asyrafun yang lebih mulia, ay apa khudunahu badalahu. Artinya atakhudunahu, maukah kalian mengambil terhadap yang lebih rendah itu, badalahu sebagai pengganti terhadap yang lebih baik. Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah diganti sebagai pengganti dari sesuatu yang mulia atau sesuatu yang lebih baik? Allah berikan yang lebih baik, tapi engkau minta ganti yang lebih rendah, yang lebih remeh-temeh. Sampai di sini kan anehnya itu, wa idh qultum ya Musa lan nasbira. Mereka menggunakan lan. Lan itu adalah litabid. Litabid itu dia tidak akan makan lagi. Apa namanya? Dia tidak akan sabar lagi ketika hanya diberikan itu saja. Karena lan itu hanya adalah lan ketika mengutakan lan, maka tidak ketika saya tidak akan mandi. Ketika menggunakan lan, maka dia sampai mati dia tidak akan mandi. Ketika bahasa menggunakan lan, beda dengan lam. Lam itu juga bermakna tidak. Tapi kalau lan itu selamanya. Selamanya tidak. Tidak akan bersabar. Berarti selamanya tidak akan bersabar. Saking sadisnya nih orang-orang Bani Israel. Dan kita sampai setiap malam minggu ini Bani Israel. Artinya apa? Kita selalu diingatkan agar selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun menurut kita itu kecil. Apalagi nikmat itu besar. Kecil pun kita syukuri, besar pun kita syukuri. Karena kecil besar itu merupakan yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin besar Allah berikan kepada kita, ternyata itu tidak manfaat. Hanya kita buat kita maksiat. Jangan-jangan ketika kita punya yang luar yang besar itu kita bisa sombong bermaksiat seperti Bani Israel ini yang selalu minta dikasih minta. Ini kan orangnya pemalas ini. Ini kan sedikit minta ke Allah. Tidak mau bekerja, tidak mau nanam sayur. Kalau kita kan nanam, setidaknya walaupun nggak nanam pergi ke Blok H beli ya. Beli ke pasar Kaget. Beneran. Kita mau mie tinggal beli. Berangkat setidaknya ini mah minta didoakan oleh siapa? Minta yang gratisan. Wal hamzatu lil inkar, dan hamzah di dalam atas tabdilu ini adalah hamzah ingkar. Tidak butuh jawaban.
Jadi hamzah istifham ini adalah hamzah al-inkar, ingkar. Fa'abau ayyarji'u. Fa'abau lalu mereka enggan. Fa'abau lalu mereka enggan. Ayyarji'u menarik kembali. Ayyarji'u menarik kembali kemauan mereka. Fada'a lalu Musa berdoa Allah kepada Allah Ta'ala. Kalau di dalam ayat, di dalam tafsir ini, Nabi Musa ketika diminta, kemudian ketika mengatakan apakah engkau mau mengganti sesuatu yang apakah engkau mau mengganti yang remeh-temeh, yang rendah ini sebagai pengganti dari yang terbaik. Tapi karena mereka enggan, tidak mau menarik kemauan mereka, akhirnya dituruti sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa. Tapi di dalam ayat yang lain mengatakan, di dalam tafsir yang lain mengatakan Nabi Musa enggan untuk berdoa, dibiarin. Karena memang tidak ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kemudian diberikan diberikan, nanti kita bahas. Contohnya nih, lanjutannya. Ihbitu, setelah berdoa Nabi Musa, ihbitu pergilah atau berangkatlah kalian, atau unzilu turunlah kalian, Misra, ke daerah atau ke suatu kota, minal amsari, dari beberapa kota, di antara kota, minal amsari, di antara kota-kota. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke kota Misra. Misra, kalau di dalam ayat sini, di dalam tafsir sini, Misra ini adalah daerah, bukan Mesir, bukan Mesir. Misra di sini adalah daerah. Tapi kalau yang mengatakan, tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Musa tidak pernah mendoakan untuk mereka mengabulkan keinginan mereka, mengatakan bahwa Misra ini adalah Mesir. Kembalilah kalian kepada Mesir. Nah, ini perintahnya Allah. Kembalilah kalian kepada Mesir. Sedangkan Mesir itu tempat di mana mereka disiksa, ya kan? Tempat Mesir itu adalah tempat mereka disiksa. Anak-anak laki-laki dibunuh, perempuan-perempuan dibiarkan. Nah, mereka disuruh kembali ke Mesir oleh Allah. Ini tafsir yang beranggapan bahwa Nabi Musa tidak berdoa. Tapi kalau di sini, ini kan tafsirannya adalah Nabi Musa berdoa, kemudian disuruh pergi ke kota. Kayaknya ada undangan. Fa inna lakum fihi ma sa'altum, fa inna lakum, pasti kalian peroleh. Fa inna lakum, pasti kalian peroleh, fihi, di dalam Mesir, di dalam daerah itu, ma sa'altum, apa yang kalian minta. Ma sa'altum, apa yang kalian minta, minan nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Pergilah kalian ke suatu daerah itu, pasti kalian akan dapat apa yang kalian minta. Waduribat alaihimud dillatu, ay ju'ilat, waduribat, lalu timpakan, ay ju'ilat, dijadikan, alaihim, atas mereka, azillatu, kehinaan.
mereka ditimpa kehinaan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat, mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat mereka. Mereka tidak merasa cukup. Orang yang tidak pernah bersyukur, mereka tidak akan cukup. Tapi kalau yang pandai-pandai bersyukur, mau sedikit, mau banyak, terasa cukup. Allah kami bilang, jangan pergi kalian ke suatu kota, suatu daerah, kalian akan mendapat apa yang kalian minta. Tapi oleh Allah, mereka dijadikan orang-orang yang hina. Adzullu wal hawan. Adzullu, kehinaan. Adzullu, kehinaan. Wal hawanu, dan kerendahan. Jadi mereka berada di titik terendah. Di bawah titik yang paling hina. Wal maskanah, dan kemiskinan. Ay asarul fakri, yaitu bekas fakir. Minas sukuni, dari asal kata sukun. Maskanah, kemiskinan. Wal hizyu, dan hina. Fahiya lazimatul lahum, fahiya adapun hizyun ini lazimatul lahum, menetap bagi mereka. Jadi hina itu mereka menetap bagi diri mereka. Wa in kanu aghniya, dan walaupun mereka itu orang kaya, mau orang miskin mau orang kaya, mereka tetaplah orang yang hina. Lusumaz dirhamil madrubi lisikkatihi. Luzumad dirhami, seperti menetapnya uang logam, uang dirham, uang logam. Al-madrubi, yang dicetak, lisikatihi, dengan alat cetaknya. Jadi kalau dirham atau uang logam itu kan ada gambar burung. Ada gambar burung. Itu gambar burung yang di sini itu akan sama dengan yang di dalam cetakannya itu. Tidak mungkin cetakannya di sini gambar burung, kemudian setelah dicetak, kemudian di sini gambar buaya. Tetap. Artinya apa? Kehinaan yang mereka dapatkan itu, mau kaya atau tidak, mau nilainya uangnya itu banyak, tapi cetakan gambar burungnya itu sama dengan cetakan. Jadi mereka tetap, walaupun kaya itu tetap hina. Waba'u bighadabin minallah. Waba'u, serta mereka mendapat, raja'u, mereka kembali mendapat, bighadabin minallah, kemurkaan dari Allah. Jadi mereka itu mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, marah Allah. Karena yang paling marah di dunia, yang sifat yang punya sifat paling sombong, paling marah, paling itu emang hanya miliknya Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Jangan pernah paling kita ini. Bahaya kalau kita merasa paling. Ay ad-darbu wal ghadab. Ad-darbu, yaitu tertimpa kehinaan, wal ghadabu, dan kemurkaan, murka Allah. Jadi mereka tertimpa kemurkaan Allah, tertimpa kehinaan Allah. Atau tertimpa kehinaan Allah, juga tertimpa kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kenapa? Bi'annahum, ay bisababi annahum, karena sabab mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu
Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Yakfuruna bi ayatillah. Mereka berapa banyak itu ayat-ayat di depan itu. Diberikan nikmat ingkar, diberikan nikmat lagi ingkar, diberikan kesesatan 40 tahun 40 tahun, kemudian setelah 40 tahun mereka berikan nikmat di tanah yang subur, kemudian ingkar lagi. Tidak ada jerah-jerahnya. Biasanya kan dikasih sanksi, selesai. Ini dikasih, dia kan ketika ditinggalkan 40 hari oleh Nabi Isa, Nabi Musa ternyata menyembah sapi, anak sapi. Setelah datang diterima taubatnya, kemudian sisa-sisanya melanggar lagi. Diberikan salwa, minta yang aneh-aneh lagi. Disuruh masuk ke suatu kota agar mendapatkan tempat yang subur, dengan syarat mereka harus sujud, cara berjongkok, dengan cara mereka minta ampunan kepada Allah, tapi mereka minta ketika disuruh oleh Allah memohon ampunan, mereka ganti memohon gandum. Ketika suruh masuk kota itu disuruh secara merangkak, mereka merangkak tapi pantatnya yang didulukan. Kalau kita kan merangkak, ada kiai kan kita menghadap ke sana. Ini malah pantatnya disuruh yang dimasukkan duluan. Sombong. Jadi layak kita bilang mereka sombong. Wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka ini membunuh para nabi. Sampai di dalam kitab yang lain itu satu hari itu mereka bisa membunuh nabi itu 70 nabi. Karena nabi itu banyak. Tapi di dalam kitab yang kita pelajari ini, yang mereka bunuh diantaranya adalah Zakaria wa Yahya, seperti ketika membunuh Nabi Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang beliau ini lemah lembut dalam menjalankan menyampaikan risalah-risalah nubuahnya, risalah-risalah kerasulannya. Dia lemah lembut. Sampai suatu ketika beliau ini tidak memiliki anak. Lama sekali, sama seperti Nabi Ibrahim, lama. Dia mengadopsi Nabi Zakaria ini, saya cerita sedikit. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang masih memiliki ikatan famili dengan orang tua laki, orang tuanya Siti Maryam. Namanya orang tuanya adalah Imran. Ketika Imran wafat, Siti Maryam ini yang membesarkan adalah Nabi Zakaria. Sampai saking cintanya Nabi Zakaria terhadap Siti Maryam ini, sampai diberikan tempat khusus di Baitul Maqdis, namanya mihrab. Kalau kita kenalnya mihrab itu kan ayat-ayat cinta. Kemudian Zakaria ini kemudian setelah berdoa kepada Allah, minta keturunan juga, akhirnya Allah mengabulkan. Ya Zakaria, inna nubashshirka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Wahai Zakaria, engkau telah diberikan anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya tidak pernah diberikan nama ini. Yahya turun. Yahya juga jadi nabi dan rasul. Karena Nabi Yahya dan Zakaria ini masuk ke nabi yang 25 kan? Cuma Zakaria ini, Yahya ini meninggal, dibunuh sama orang Israel. Dulu di Palestina itu ada raja yang namanya Raja Herodus. Nama Raja Herodus ini punya anak tiri. Ternyata rajanya ini suka kepada anak tirinya dan ingin menikahi. Ternyata di dalam Taurat itu ada hukum yang tidak boleh menikahi anak tiri. Sehingga Nabi Yahya ini menentang. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Yahya ini dipenjara. Ada yang meriwayatkan disembelih ketika dia sholat. Bermacam-macam riwayat. Kemudian karena Nabi Zakaria mendengar Nabi Yahya ini dihukum
di penjara atau disambeli. Kemudian lari Nabi Zakaria ini. Lari menyelamatkan diri. Kemudian dia bersembunyi di pohon. Tapi di dalam riwayat yang lain ada iblis yang memberitahu bahwa Zakaria ada di sana. Akhirnya Zakaria itu ada yang meriwayatkan pakai kapak, ada yang meriwayatkan pakai gergaji. Akhirnya terbunuh. Yang membunuh adalah Bani Israel. Nabi sendiri dibunuh. Kalau kita kan, selagi sudah masuk Islam, cintakan kepada Nabi. Yang tidak cinta itu orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Itu beda. Ini sudah umatnya ini, tapi mereka bunuh. Bighairi haqqin, tanpa hak. Ayadulma, karena zalim. Biwairi haqqin ini bukan biwairi haqqin secara hak, tapi di dalam tafsir itu dikatakan dengan sadisnya mereka membunuh. Sadis sekali ketika membunuh para nabi itu. Makanya kenapa disebut dengan satu hari itu bisa mencapai 70 nabi. Itu memang karena nabi dulu itu banyak. Kalau kita kan hanya satu. Nabi sekaligus menjadi Rasul. Makanya tidak lihat lagi Nabi. Mungkin kalau dulu mungkin wali-wali begitu mungkin ya. Kalau kita kan banyak 40 orang satu wali. Ini sih belum cukup. Jangan-jangan ini karena nggak cukup 40 jadi wali semua. Tapi yang jelas wali murid semuanya. Nggak apa, ada yang belum nikah. Bapak-bapak semua, jangan-jangan ada yang punya cucu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zalika, yang demikian itu. Zalika, demikian itu, bima asau, demikian itu, bima asau terjadi mereka asau selalu berbuat durhaka, asau selalu berbuat durhaka. Mereka itu yang demikian itu selalu terjadi berulang-ulang, selalu bermaksiat, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, wa kanu, dan mereka telah ya'tadun, melampaui batas. Ya'tadun, melampaui batas. Yatajawazuna al-hadda fil ma'asi. Yatajawazuna, mereka melampaui al-hadda, batas, fil ma'asi, dalam mengerjakan maksiat. Fil ma'asi, dalam mengerjakan maksiat. Mereka ini melampaui batas, melakukan maksiat, melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrarahu litakid, dan Allah mengulangkan kepada lafaz zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ini litakid, untuk takkid, untuk penguat. Karena sebelumnya kan sudah ada yakfuru, nah mereka itu kufur kan. Ditambahkan lagi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kita baca doa dulu. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu
تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل القلب إذا جهلي وحيرتي فيا رب متني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا رب ووفقني بتقواك يا الله فيا رب ارحمني بحسن خاتمتي والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.